محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memilih seorang guru atau menjadikan seseorang untuk menjadi guru kecuali orang tersebut telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Rasulnya telah memuliakannya. وأما الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمعلم الذي يعلم الناس الخير والمدرس الذي يدرس في أي مادة كان، المهم أنها مادة يعني ينتفع بها الطالب في دينه ودنياه وآخرته. Dan sebuah keutamaan telah disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk para pengajar, untuk para guru, apapun pelajaran yang mereka pegang untuk mereka ajarkan kepada para santri itu ada kemuliaan tersendiri, entah itu ilmu dunia atau ilmu agama, terutamanya ilmu agama. يقول النبي في الحديث الأول، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لا تصلي أو لا يصلون على معلمي الناس الخير. Salah satu atau hadis pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menerangkan tentang para pengajar, tentang kemuliaannya para pengajar, bahwa para ikan, bahkan semut yang berada di dalam lubangnya itu mendoakan para pengajar ilmu yang telah mengajarkan ilmu, utamanya ilmu agama. وهناك حكمة يقول فيها أحد العلماء، يقول: المعلم الواعي كفيل بخلق أجيال واعية. الحكمة بعد الإشارة: المعلم الواعي كفيل بخلق أجيال واعية. Seorang guru yang cerdas itu insya Allah pasti akan mengajarkan santrinya atau akan menjadikan seorang santrinya juga termasuk daripada orang-orang yang cerdas. المعلم الواعي المعلم الفاهم الذي يفهم مهنة التدريس، مهنة التعليم ويصبر عليها، كفيل يعني ممكن بعد ذلك أن يخرج طلاب، أجيال يسمونهم طلاب أيضا واعية مثله، وليس هو مجرد يعني بس يعني آلة يعلم من أجل يقتضي راتب، من أجل يشغل بأي شغل آخر، ولا يعرف ما هي هذه المهمة التي الله سبحانه وتعالى شرفها. Yang dimaksud daripada wa'i adalah faham, yaitu faham tentang dirinya sendiri dan juga bisa memahamkan orang lain tentang ilmu. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa kemuliaan tersebut akan disandang untuk para pengajar ketika mereka mengajarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada niat untuk, beliau mengatakan rotib, dalam bahasa Arab rotib diartikan ujroh atau upah, yakni guru yang akan menyandang kemuliaan tersebut mereka tidak hanya mengajar agar mendapatkan upah, akan tapi mengajar karena memang benar-benar mengajar agar memahamkan santri-santrinya sehingga santri-santrinya akan menjadi orang-orang yang paham juga. ولهذا الذي يخلص في هذا التعليم ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في تدريس الطلاب، هذا الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى مراتب عالية مثل مراتب الشهداء ومراتب الأنبياء ومراتب الصديقين. Dan mereka yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan para santri, mereka lah yang akan diangkat derajatnya, bahkan bisa diangkat derajat mereka menjadi, disandangkan derajat mereka sampai derajatnya orang-orang yang mati syahid, dan juga bisa disandangkan dengan para nabi dan juga orang-orang yang sungguh-sungguh atau orang-orang yang benar-benar dalam mengajarkan ilmunya. وأيضا يقول نبينا في الحديث: إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان خلاص تنقطع جميع أعماله، ما يستطيع يكتسب أجر وثواب من أي عمل، لا من صلاة، ما يستطيع يصلي يصوم، ما يستطيع يصوم، ما يتصدق، ما يستطيع يتصدق، ما يستطيع يعمل أي شيء، ولهذا تنقطع جميع أعماله كلها إذا مات. Dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya semua amalnya Ibnu Adam atau keturunannya Nabi Adam akan terpotong
apa saja yang terpotong daripada sholat mungkin, atau sedekah, atau puasa dan lain sebagainya. قال إلا ثلاثة أعمال هذه ما تنقطع للإنسان، تعود بركتها في حياته وكذلك في قبره إلى أن يلقى الله يوم القيامة. Dan terputusnya amal-amal tersebut ketika orang tersebut sudah mati, kecuali 3 perkara, yang mana 3 perkara tersebut akan selalu disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya kepada mereka. فأول شيء من هذه الأعمال التي لا تنقطع وتستمر أجرها وثوابها حتى في القبر، قال علم ينتفع به، علم تعلم الناس إياه بعدين ينتفع بهذا العلم حقك. يقوم الطلاب يعملون بهذا العلم، يقوم الطلاب يصبحون بعد ذلك علماء وينفعون الناس من بعدك، هذا العلم الذي ينتفع به. Dan yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu yuntafa'u bihi, artinya ilmu yang bermanfaat daripada ilmu tersebut. Bermanfaatnya bagaimana? Kita yang mengajarkan sehingga orang lain paham, kemudian orang lain tersebut mengajarkannya lagi dan mengajarkannya lagi. الله سبحانه وتعالى لما أنزل الآية في القرآن الكريم في سورة الحاقة لنجعلها لكم تذكرة، بعدين قال وتعيها أذن، إيش أذن؟ واعية، وتعيها أذن واعية. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون أذنك يا علي هذه الأذن الواعية. Sebagaimana telah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan linaj'alaha lakum tadhkirah, kita akan menjadikan semuanya untuk kalian sebuah pengingat. Wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah, dan mudah-mudahan akan dijadikan kepada mereka telinga yang mudah untuk paham dan bisa memahamkan orang lain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ayat tersebut berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, saya berharap bahwa ucap sabda Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ditunjukkan untuk Anda. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لطلب النبي محمد لسيدنا علي بأن تكون الأذن الواعية هي أذن سيدنا علي بن أبي طالب، فصار سيدنا علي عنده أذن تعي كل شيء، تفهم كل شيء، تتعلم كل شيء، تستنبط كل شيء. هذه الأذن لأنه لا يوجد عالم في الصحابة الكرام مثل سيدنا علي بن أبي طالب، لأن النبي قال فيه أنا مدينة العلم وعلي بابها. Alhamdulillah, setelah Nabi berdoa seperti itu, berkata seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan perkataan Nabi, sehingga tidak ada daripada para sahabat yang paling pandai, yang paling cepat pahamnya ketika mendengar sebuah hadis, sebuah cerita atau lain sebagainya dari Rasulullah, kecuali Sayyidina Ali adalah orang yang pertama memahaminya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. وعندنا قاعدة درسها في قلوبنا سيدنا ومولانا الحبيب أبو بكر بن علي بن أبو بكر المشهور عليه رحمة الله تعالى، الذي انتقل في الشهر الماضي في شهر قبل الماضي في شهر ذي الحجة. الحبيب أبو بكر عنده بعض القواعد الأساسية أسسها وغرسها عند الناس لكي يعملوا بها ولكي يستفيدوا منها. من ضمن هذه القواعد عنده قال التربية قبل التعليم. Ada salah satu faedah atau kaidah yang dimunculkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang Allah yarhamuh, yang mana beliau telah diambil nyawanya pada bulan yang lalu. Beliau mengatakan daripada salah satu kaidahnya ialah at-tarbiyah qabla ta'lim. Kita harus mengajarkan adab kepada para santri sebelum kita mengajarkan ilmu kepada para santri. وهذا المهم في التدريس، أن يسعى المدرس أن يكون هو أول المتربي، وبعد ذلك يسعى بأن يربي الطلاب تربية قبل ما يعلمهم. كيف تربية؟ يعني يعلمهم الآداب، يعلمهم الأخلاق،
يعلمهم كيف يزكون نفوسهم، كيف يهذبون أخلاقهم، كيف يصلحون قلوبهم. هذه الأشياء فتأتي بعد ذلك العلم سهل. إذا جاءت هذه الأشياء وانغرست في قلوب الطلاب وفي قلوب المعلمين فيكون العلم بعد ذلك سهل، لأن العلم فعلا سهل لأنه من الله تعالى. ولكن هناك بعض الأشياء تحتاج أن تترسخ في نفوس الطلاب ونفوس المعلمين حتى يكون العلم سهل يأتي إليهم بعد ذلك. Dan sesuatu tersebut harus ditanamkan utamanya kepada para guru. Kemudian setelah para guru tertanam dalam diri mereka adab, akhlak, tarbiyah, sifat tarbiyah, maka para guru harus menanamkan sifat tarbiyah, yaitu akhlak, bagaimana caranya para santri agar memiliki adab, bagaimana apa itu akhlak, bagaimana caranya membersihkan hati dan lain sebagainya. Setelah para guru paham dengan itu semua, santri juga harus difahamkan. Sehingga ketika para santri paham, ilmu akan mudah untuk masuk, ilmu akan mudah tertanam dalam hati mereka. وبعد ذلك بعدما تنغرس في قلب الطالب هذه المعاني وهذه التربية بعد ذلك سهل يتعلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإن العلم بعد ذلك حتى من الله يكون سهل. Dan jika adab dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi telah tertanam di hati para guru dan juga para santri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan para santri dan para guru ketika mengajar untuk memahamkan para santri. Bagaimana firman Allah, ittaqullah yu'allimukumullah, bertakwalah kepada wattaqullah yu'allimukumullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu yu'allimukumullah, maka akan difahamkan ilmu untuk kalian semua. Kenapa? Karena ketika orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan bagaimanapun caranya ilmu akan masuk ke dalam dada mereka. وقال أيضا في الآية الأخرى في سورة العلق علم الإنسان ما لم يعلم. كيف يعلمك الله سبحانه وتعالى ما لم تعلم إلا إذا كنت على التربية وعلى التزكية وعلى الأخلاق وعلى الآداب. يأتي بعد ذلك علم من عند الله يسمى العلم اللدني، العلم الوهبي، هذا من الله تعالى. Dan di dalam surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allamal insana ma lam ya'lam, akan diajarkan semua orang daripada ilmu apapun yang tidak mereka ketahui. Dari mana kita bisa memahami ilmu yang belum kita ketahui? Ketika ada akhlak, membersihkan hati, semua sudah menancap dalam hati kita, insya Allah ilmu yang belum pernah kita ketahui akan Allah berikan kepada kita semua. وقد كان بعض الشباب يريد أن يتعلم العلم فجاء إلى عند بعض الشيوخ الكبار وقال له أريد أنا أن أتعلم العلم عندك يا شيخ. فقالوا أنا الآن كبير في السن وقد كبر سني ولا أستطيع أن أعلمك، أنت شباب، ولكن بنخرج أنا وياك إلى الحلقات الموجودة هنا، وبعد ذلك تختار أنت من يعلمك من هؤلاء المدرسين في هذه الحلقات. Diceritakan pada sebuah waktu atau suatu hari ada seorang santri masih muda mendatangi seorang syekh atau seorang guru, yang mana guru tersebut sudah tua. Kemudian dia berkata kepada syekh, ya syekh, saya ingin belajar daripada antum, saya ingin mendapatkan ilmu daripada antum. Kemudian syekh tersebut mengatakan, wahai pemuda, mohon maaf, saya sekarang sudah tua, saya tidak bisa lagi mengajarkan banyak ilmu untuk anda. Akan tapi saya memiliki cara. Setelah ini saya akan mengajak anda untuk keluar daripada tempat ini ke masjid atau ke musola, ke sebuah halaqah atau perkumpulan daripada guru dan santri, yang mana di sana ada guru dan santri yang sedang mengajar, dan akan saya tunjukkan dari manakah halaqah yang cocok untuk anda sehingga anda bisa mencari ilmu dari sana. الشيخ ووجد في المسجد حلقتين، يعني اثنين مدرسين يدرسون في هذه الحلقات. Kemudian syekh dan santri tersebut keluar dari majelis dan menemukan dua majelis ilmu di dalam
musola atau masjid tersebut. فجاء الشيخ ووقف على الحلقة الأولى عند المدرس الأول وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ يجلسوا عندنا في الحلقة. قالوا لا ما في مشكلة. أي خدمة أي شيء يا شيخ بغيتوا شيء؟ قال نعم أنا في نفسي شيء عليك. في نفسي يعني أنا بداخلي أسيء الظن فيك. فقام هذا الرجل وقال كيف أنت يا شيخ تسيء الظن؟ أنا ما سويت شيء، أنا ما فعلت شيء، أنت الإنسان المتكبر. قاعد يتكلم على الشيخ ويقل أدبه على الشيخ، أنت متكبر، أنت كذا، أنت كذا، أنا ما سوي شيء، أنا ما فعلت شيء. قالوا خلاص معلش معلش. فذهبت بعد ذلك وأخذ هذا الشاب إلى الحلقة الثانية. Kemudian karena di dalam majelis tersebut ada 2 halakoh, seorang syekh dengan santri tersebut mendatangi salah satu halakoh tersebut di antara kami mengajarkan ilmu atau apa hendak antum yang ingin anda lakukan. Kemudian syekh tersebut mengatakan, tidak, saya tidak ingin duduk. Namun di hati saya ada sesuatu yang mengganjal tentang dirimu. Saya ada suudzon tentang dirimu. Kemudian dia mengatakan, kemudian dijawab waalaikumsalam. Kemudian guru yang berada di halakoh satunya mengatakan, apakah ada yang bisa saya bantu? Silahkan duduk di sini mengajarkan ilmu atau lain sebagainya. Kemudian syekh tersebut menjawab, tidak, saya tidak akan duduk. Tapi saya ada satu perkara mengganjal dalam hati saya tentang dirimu. Mungkin ada sesuatu yang telah anda berbuat. Jadi dalam hati beliau ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian guru tersebut mengatakan, wahai syekh, jika ada sesuatu yang salah dari saya, tolong maafkan saya apa yang telah saya perbuat. Dan dia menangis ketika. فقال الشيخ معلش خلاص نحن نذهب. فأخذ الشاب هذا معه وقال عند من الآن بتجلس؟ عند من يستحق أن يكون مدرس ومعلم ومربي لك؟ من؟ خليهم يجاوبون. عند من بيجلس؟ Kemudian setelah selesai atau keluar daripada 2 majelis tersebut, dia berkata kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, siapakah orang yang berhak anda pilih untuk menjadi guru tersebut? Dan beliau mengatakan, boleh bagi kalian untuk menjawab, siapakah di antara 2 guru tersebut, yang pertama dan kedua, yang akan dipilih oleh santri tersebut untuk dijadikan seorang guru. كلكم حلقة ثانية متفقين؟ لماذا الحلقة الثانية؟ ها؟ أيوة، لأنه الثاني هذا متأدب متواضع منكسر، هذاك مدرس بس يتكلم بكل أدب. وهذا الشيخ متعمد، الشيخ هذا متعمد علشان يضع هذا عند الرجل المناسب الذي يعلمه الأدب قبل ما يعلمه العلم. Begitulah sebagaimana yang telah beliau tanyakan kepada kalian, kemudian kalian menjawab bahwa yang cocok adalah yang kedua. Kenapa? Dengan alasan karena guru tersebut memiliki adab. Kemudian beliau mengatakan, memang benar lebih cocok yang kedua. Kenapa? Seorang syekh tersebut mengajarkan kepada santri bahwa yang pertama kali diajarkan kepada santri bukanlah ilmu, akan tetapi adab. Sebagaimana yang telah dilihat bahwa yang pertama dia memang memiliki ilmu, akan tetapi adabnya sangatlah kurang. Akan tetapi yang kedua mungkin saja ilmunya tidak terlalu banyak, akan tetapi adabnya lebih menonjol daripada ilmunya, sehingga lebih cocok untuk dijadikan seorang guru. وكنا لما نجلس نحن المدرسين مع الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى ومتعنا الله بطول حياته آمين، كان دائما يقول لنا انه المدرس عندما يدرس الطلاب يتقيد بالوقت. يعني الساعة مثلا 10 يدخل الحصة يدرس، 11 ينتهي من الحصة، فلا يتأخر عن الحصة ولو حتى دقيقة. لماذا؟ لأنه تأخيرك دقيقة واحدة عن الحصة تؤخر دقيقة على كل واحد من الطلاب، مش دقيقة على الطلاب كلهم، لا، كل واحد ضاعت عليه دقيقة من التدريس ومن الحصة بسبب أنك أنت تأخرت دقيقة واحدة. لهذا تكون على الموعد كامل، عندما تأتي وقت الحصة تكون أنت موجود على طول مباشرة، حتى يتعلمون منك الطلاب المثابرة والاستمرار على الموعد. Beliau menceritakan tentang keadaan beliau suatu ketika beliau masih belajar dengan Habib Umar. Habib Umar setiap kali belajar selalu mengatakan kepada beliau dan juga teman-teman beliau, wahai santriku,
jadilah kalian orang yang selalu menepati janji, menepati waktu. Kenapa ketika kalian menjadi guru nanti kok kalian sampai tidak menepati waktu? Yang beliau contohkan, ketika ada pelajaran dijadwalkan jam 10 dan selesai jam 11, kok sampai kalian terlambat baik 1 menit atau 2 menit. Itu bahayanya bukan hanya untuk kalian saja, akan tetapi berbahaya untuk para santri. Kenapa? Karena santri-santri tersebut akan hilang waktunya, 2 menit tersebut hilang karena kalian semua terlambat. Maka jadilah orang-orang yang bisa menepati waktu, sehingga santri-santrinya tidak hilang waktunya. وأي أدب من الآداب أو خلق من الأخلاق تريد أن تغرسه في الطلاب، أنت أولا اعمله كمدرس، اعمل بهذا الأدب، اعمل بهذا الخلق. Apapun yang hendak kita ajarkan kepada santri, terutamanya adab. Sebelum kita mengajarkan kepada santri, hendaknya kita harus paham dulu adab tersebut dan kita harus mengamalkannya, sehingga ketika kita mengajarkan para santri itu akan mudah diterima. فعندما يرونك الطلاب تأتي إلى الحصة متأخر، هم بيتأخرون بعد ذلك في كل شيء، وإذا سألهم ما لكم تتأخرون يقولون حتى الأستاذ حقنا يتأخر أيضا، فأنت القدوة. Salah satu contoh ialah ketika seorang guru terlambat daripada waktunya, waktu belajarnya terlambat 1 menit atau 2 menit, maka suatu saat ketika santri terlambat, dia akan memiliki alasan. Jangankan saya yang terlambat, guru saya saja sering terlambat, apalagi saya. Dan itu sangatlah contoh yang sangat buruk, dan jangan sampai kita menjadikan diri kita contoh-contoh yang buruk untuk santri-santri. لما تريد أيضا الطلاب أن يتعودون على سنة مثلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سنة السواك. السواك هذا أنت تريد طلاب يعملون بهذه السنة، ويكون كل واحد من الطلاب عنده سواك، كن أنت الأول عندك سواك حتى ما تتسوق منهم، أن الطلاب يشوفوا أن معك سواك، بحيث أنك لما تتكلم على السواك على طول الطلاب يقولوا ما شاء الله الأستاذ عنده سواك، تمام، نحن بنجيب سواك. أما إذا كان أنت تتكلم على السواك، يا طلاب لابد أن نستخدم السواك هذا سنة، سواك كذا، ولكن أنت ما عندك سواك، فكيف بغيت الطلاب يستخدمون السواك وأنت ما عندك سواك؟ Beliau mengatakan, kalau toh kita ingin para santri melakukan sunnah-sunnah, apapun sunnah yang akan kita ajarkan kepada santri, terutamanya seperti yang beliau contohkan siwak misalkan. Ketika kita ingin mengajarkan para santri bersiwak, untuk melakukan sunnahnya siwak, setidaknya kita awalnya harus memiliki siwak, meskipun kita jarang memakai siwak. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan para santri tentang sunnahnya siwak, tentang afdoliyahnya siwak, kita ajarkan, kok kita memiliki siwak, maka santri akan mengatakan, oh iya benar, Ustadz saya memiliki siwak, berarti dia sering memakai siwak. Oke lah, setelah ini saya akan membeli siwak. تريد الطلاب أيضا أن يعملون برواتب الصلاة، سنة الظهر القبلية، سنة المغرب البعدية، سنة الظهر البعدية، سنة العشاء البعدية، وتر. أنت تصلي أمامهم وقت الصلاة، تصلي أمام الطلاب حتى يرونك الطلاب أنت تصلي هذه الرواتب، بعد ذلك هم يعملون من بعدك حتى في بيوتهم بعد ذلك ويعملون. لماذا؟ لأنهم يرون الأستاذ هو القدوة حقهم، هو الذي يصلي هذه الرواتب. Dan juga salah satu contohnya adalah ketika kita ingin mengajarkan kepada para santri sunnahnya sholat rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, hendaknya kita sering-sering melakukan, meskipun kita tidak mengingatkan, setidaknya kita sering-sering melakukan, sehingga ketika para santri melihat bahwa guru-gurunya sering melakukan sholat sunnah, mereka akan berpikir, oh iya, guru saya selalu melakukan sunnah. Dan ketika mereka memiliki pikiran seperti itu, mereka akan meniru, dan mungkin ketika mereka sampai rumah, mereka akan terus melakukan sunnah-sunnah yang mereka lihat daripada guru-gurunya. Karena seorang guru adalah seorang pemimpin, dan para santri pasti akan mengikuti pemimpinnya. كذلك مما يؤيد ويحقق النجاح للمدرس في تعليمه سواء كان في معهد أو في أي مكان المحبة والأخوة والتراحم ما بينه وبين إخوانه الموجودين من المدرسين. Salah satu perkara yang menolong kita agar memudahkan kegiatan belajar mengajar, untuk memudahkan para santri paham tentang ilmu, salah satunya adalah al-mahabbah,
yaitu cinta. Kita harus saling mencintai santri-santri yang berada di hadapan kita. وكذلك لا يتكبر الواحد ولا يعجب بنفسه إن كان مثلا مدرس تمام يدرس ولا هو أحسن المدرسين ولا يشوفه مثلا من أفضل المدرسين، لا يتكبر على بقية إخوانه من المدرسين، بل يتواضع ويحسن الظن بهم، وكل واحد من المدرسين يحسن الظن بالآخر. Dan jangan sampai kita sebagai guru memiliki rasa takabur sedikit pun, apalagi guru-guru yang memudahkan santrinya untuk paham. Jangan sampai mereka memiliki pikiran saya adalah guru yang paling baik, santri ketika berhadapan dengan saya ajar mereka langsung paham. Jangan sampai kita menjadi guru-guru yang seperti itu, karena itu adalah sifat yang buruk. Jadilah, maka kita harus menanamkan dalam diri kita sifat tawadu, sehingga ketika kita memiliki sifat tawadu akan dilihat oleh para santri bahwa guru tersebut adalah guru yang berhak untuk ditiru. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل عنده شيء سؤال منه مهم ولا استفسار ولا أي شيء ممكن يعني. Kata beliau, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau ada sesuatu yang janggal, silahkan bagi yang mau bertanya. Mau pakai bahasa Arab langsung boleh, mau bahasa Indonesia dulu boleh. Kata beliau, kalau bisa berbahasa Arab lebih baik langsung pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wafab. Afwan ya Syekh. Fil khulasah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suqa sadruhu summa yuzalu hatta syaiqani fi sadrihi. As-su'al mal hikmatu fi dzalik. Wadhalika lam yaf'al fi sa'iril anbiya. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير من الخصوصيات اختص الله بها النبي محمد ولم يعطيها للأنبياء. من هذه الخصوصيات شق الصدر، لم يشق صدر أحد من الأنبياء إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد هذا النبي ألا يخالطه الشيطان أبدا، ولا يمسه الشيطان أبدا، ولا يتعرض إليه الشيطان أبدا. فلهذا أخرج من قلبه حظ الشيطان، لأن كل إنسان في قلبه حظ لهذا الشيطان، في قلبه وسوسة لهذا الشيطان. يوسوس هذا الشيطان في إيش؟ في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لكن الله يريد النبي محمد ما يوسوس له الشيطان في صدره، فلهذا نزع منه وسوسة الشيطان من صدره، فأصبح النبي مع يوسوس الشيطان في صدره. الأنبياء كثير دخل إليهم الشيطان، مثل سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، كثير الشيطان كان دائما يأتي إليهم ويوسوس إليهم، لكن النبي محمد لا، النبي محمد ما يستطيع أن يوسوس له الشيطان. كذلك في يوم من الأيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لكل إنسان شيطان، كل إنسان له شيطان، حتى أنا لي شيطان، حتى النبي محمد شيطان، لكن قال أعانني الله عليه فأسلم. هم اختلفوا العلماء في كلمة أسلم، هل هو أسلم يعني شيطان النبي دخل الإسلام، أو النبي سلم من وسوسة الشيطان وشر الشيطان؟ يترجم ولا فهم؟ فهم. أنت فهمت، لكن كلهم فهموا، لكن فهمت تمام. ايش معنى هذا الحظ الشيطان؟ أيوه butuh diterjemahkan atau buatan buatannya. Alhamdulillah Fahim tuh. Tapi beliau menerangkan bahwa
banyak sesuatu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelum beliau. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ustadz Ali Wafa, syakus sadr, yaitu membelah dada. Dan itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan Nabi Muhammad nabi yang paling baik, sehingga dikeluarkan daripada hati beliau bagiannya syaitan, hadus syaitan, bagiannya syaitan, sehingga syaitan tidak bisa menjadikannya, kalau bahasa kita, was-was, jadi orang yang bingung, orang yang sering terkena pikiran yang macam-macam, sehingga Nabi Muhammad tidak bisa mendapatkan sesuatu yang seperti itu. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan adalah mereka yang sering memberi was-was kepada di dalam hati-hati manusia. Sehingga ketika telah dikeluarkan hadus syaitan, bagiannya syaitan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjadi orang yang bersih, hatinya bersih, sehingga tidak ada syaitan yang bisa membuat Nabi Muhammad was-was. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, inna likulli insan syaitan wali syaitan wa innama a'annani Allahu alaihi fa aslam. Dalam hadis tersebut dicerita, yang saya paham daripada hadis tersebut ialah daripada diri setiap manusia ada bagian syaitan atau ada syaitan yang selalu mengikutinya. Dan Nabi Muhammad berkata, waliya syaitan, dan diriku juga memiliki syaitan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala a'ani Allah fa aslam. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menolongku daripadanya, kemudian aslam. Daripada aslam, para ulama khilaf, ada dua makna. Aslam yang pertama diartikan bahwa jinnya Nabi Muhammad atau syaitannya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad telah dibersihkan sehingga syaitan tersebut masuk Islam. Dan arti yang kedua, aslam, artinya Nabi Muhammad SAW diselamatkan daripada syaitan tersebut sehingga tidak bisa menjadi orang yang was-was atau menjadi orang yang banyak pikiran aneh-aneh. عشان ربي ما يريد الشيطان يوسوس في صدره. Dan jawaban daripada pertanyaan Ustaz Ali Wafa, apa hikmahnya? Hikmahnya ialah biar setan itu tidak bisa masuk ke hatinya Nabi Muhammad, biar tidak bisa membuat Nabi Muhammad was-was gitu. هذا كان شق الصدر من الصغر عشان حتى وهو صغير ما في شيطان لا صغير ولا كبير. Sehingga pembelahan dada telah dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau kecil, sehingga dari kecil sampai besar, sampai kapanpun tidak ada bagian setan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada bertanya lagi atau lain sebagainya. Anak wakil saya. Anak akhi Willy yas'aluka fakaifa yazalu waswasa syaitan fi sudrina. أيوة، أولا الإكثار من قراءة قل أعوذ برب الناس، إكثار دائما منها خصوصا قبل الصلاة، قبل ما يصلي الإنسان عند إقامة الصلاة أولا يقرأ قل أعوذ برب الناس مشان يذهب الله وسوسة الشيطان من صدره في الصلاة. Salah satu obatnya agar kita tidak mudah was-was, kita perbanyak membaca surat An-Nas, terutama setiap sebelum sholat, agar syaitan tidak bisa menjadikan kita was-was. وكذلك يستشعر الإنسان في جميع أحواله عظمة الله سبحانه وتعالى وإجلال الله سبحانه وتعالى عليه وإحضار قلب الإنسان مع ربه دائما. هذه الأشياء مما تساعد على أن الشيطان ما عاد يستطيع يوسوس لهذا الإنسان. Dan salah satu obatnya juga ialah kita harus selalu merasa
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, sehingga ketika kita merasa bahwa Allah Maha Agung, Allah yang selalu memberikan kita nikmat dan lain sebagainya, perasaan-perasaan tersebut bisa menjadikan syaitan untuk tidak hadir di hati kita. Yakni dengan perasaan tersebut kita diartikan kita selalu hati kita selalu hadir dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan tidak bisa masuk di dalam hatinya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi yang lain, Ustaz Miji. Mungkin Astagfirullah ya Syekh, anas ala kaifiyah fi ja'li tulab harisun ala ilmi wa hubbil ilmi. Syukur. كما قلنا أي شيء أنت تريده في الطلاب أنت تطبقه. فإذا تريد أن الطلاب يحرصون على العلم أنت أيضا احرص على العلم. كذلك احرص على تعظيمهم للعلم. عظم العلم في قلوبهم، وأنه ممكن الإنسان بهذا العلم يكتسب الدنيا والآخرة. الإمام الشافعي يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة معا فعليه بالعلم. لهذا قد الشيطان أو بعض الناس حتى من الأصدقاء والأصحاب أو من الناس قد يأتي لهذا الطالب ويقول إيه بغيت من العلم هذا، ما أعطونك شهادة ولا شيء شغل ولا شيء عمل ولا شيء كذا، تعال روح اشتغل، روح أعمل، روح كذا روح كذا. يقول لا، هذا هو العلم نفسه بيجعلنا أكتسب الدنيا والآخرة كلها. فإذا بغيت أنا الدنيا بأتعلم، وإذا أنا أريد الآخرة بأتعلم. فيعظم المعلم هذه العلم في قلوب الطلاب حتى يتحببون لهذا العلم. Sebagaimana yang telah beliau terangkan sebelumnya, apapun yang kita inginkan untuk tertancap dalam hati para santri, awalnya kita harus mempraktekkan dulu. Kalau kita ingin santri bisa faham ilmu, kita harus faham dulu. Kalau kita ingin santri menjaga tentang ilmu, kita harus menjaga ilmu juga. Kemudian salah satu penyebab yang bisa menjadikan santri yahris alal ilm, beliau mengatakan kita harus bisa menanamkan dalam hati para santri bahwa ilmu itu sangat mulia. Yu'azzimal ilmu indahum, yaitu kita harus menanamkan bahwa ilmu itu mulia di hati mereka, sehingga ketika mereka merasakan ilmu mulia, mereka akan senang dengan ilmu. Bahkan diceritakan atau sebagaimana terjadi pada akhir-akhir tahun ini, sebagian orang mengatakan bahwa apa manfaatnya kalian belajar ilmu? Kalian belajar ilmu di pesantren tidak dapat sertifikat, tidak dapat ijazah dan lain sebagainya. Bahkan kalian tidak bisa bekerja ketika kalian mencari ilmu. Kemudian beliau menerangkan Imam Syafi'i pernah berkata, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, dia harus paham ilmunya, dan barang siapa menginginkan akhirat, dia juga harus paham ilmunya. Dan barang siapa menginginkan dunia dan akhirat dalam waktu yang sama, dia juga harus paham ilmunya. Maka dengan itu, ketika kita bisa paham ilmunya, kita tahu bahwa sudah ada bagian bagi kita yang ingin dunia dan kita paham ilmunya, kita sudah memiliki bagiannya. Bagi kita yang ingin akhirat dan kita paham ilmunya, kita sudah ada bagiannya. Dan bagi kita yang menginginkan kedua-duanya dalam waktu yang sama, itu juga sudah ada bagian bagi mereka. Jangan sampai cemas ketika ada orang yang mengatakan bahwa ilmu yang kita pelajari tidak ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakautu ilaikum wa yasah Rubama nas'ur anak tulab yas'urul fahm. Nahnu ana tulki ilaihim faidatan minal fawaid au ilman minal ilm, faka'anna
dalikal ilmu atau tilkal faidah maka annahu mardudun minhu la yafham. Ini ada fil waqt al-wahid wa rubbama nas'alu annahum fahimun fa nas'alu fi yawmin akhar fahum nasu minal ilmi aw minal faidah allati qad alqaitu ilaihim fil yawm al-qablu. Fa kaifa ra'yukum fi hadha? الذي عليك أن تكرر لهم الفائدة، سواء كان معلومة أو مسألة أو فائدة أو حكمة، تكرر لهم هذه الفائدة ثم تسألهم عنها. فإذا قال لك أحد فهمت، قل له يلا أجيب كيف فهمت، يلا إيش قلنا في الفائدة هذه، إيش قلنا في المعلومة هذه، ماذا نفعل في هذا الحكم الفلاني إذا حصل للإنسان كذا كذا. هذا من خلال هذا الأمر فيتبين لك هل فعلا فهم الطالب أو ما فهم. فإذا ما فهم كرر له المسألة مرة ثانية وثالثة حتى يفهم، حتى يفهم، لأنه كثير من الناس عنده بطء في الفهم، بطء يتأخر الفهم حقه، لكن أنت تحاول بقدر المستطيع تكرر، وأيضا لا تحطم، لا تقول إيه أنت ما تعرف، ولا تقول مثلا أنت يعني شيء من الألفاظ الأخرى أنت أبله، ولا أنت يعني ما تعرف، ولا كذا، ولا نحن عندنا يقولون ثور، ذكر البقر هذا يسمونه ثور، الثور هذا ما يفهم، تقول أنت ثور، لا. كما هذه الأشياء تحطم الطالب، لكن شجعه، قل له يلا قم أشوفك ما شاء الله أنت يا بطل يا شجاع يا كذا يا كذا، قم كمل هذا المعلومة، قم جيب هذا السؤال. ممكن بعدين إذا جاب السؤال تخلي الطلاب حتى يصفقون له، ولا يعملوا شيء، ولا تعطيه هدية، حتى هو يترغب في ايش؟ يترغب في هذا العلم، يترغب في هذا العلم ويزداد بعد ذلك فهما. Yang paling utama untuk para guru, yakni sebagaimana yang tadi dipertanyakan oleh Ustaz Mukhtar, yang paling utama untuk para guru adalah sering mengulang-ulang faedah yang kita berikan kepada santri, atau masalah daripada sebuah ilmu yang kita berikan kepada santri, kita harus sering mengulang-ulangnya. Karena kadang memang ada sebagian santri itu mengatakan paham tapi dia belum paham, dan bahkan ada yang memang fahamnya itu pelan atau lambat, sehingga kita harus sering mengulang-ulang. Dan kalau bisa dalam seketika setelah kita mengatakan apakah Anda paham, iya, langsung kita tanya apa yang Anda paham daripada apa yang saya ucapkan, sehingga dia menjawab dan kita bisa tahu bahwa dia memang benar-benar paham. Dan salah satu perkara yang menjadikan santri putus asa, atau ya intinya putus asa, ketika kita mengatakan bahwa sampean ini tidak bakal paham ilmu kayak gini, ilmu ini susah. Bahkan beliau mengatakan ya ablah, kalau dalam itu bahasa amiyah atau bahasa fushanya itu ya balad ya, wahai orang yang bodoh, ini orang yang bodoh, susah itu untuk paham. Dan beliau juga mengatakan dalam bahasa amiyah yang khas lagi, ya tur itu laki-laki daripada sapi. Kenapa dikatakan ya tur? Karena sapi laki-laki itu susah untuk paham, ya namanya juga hewan utamanya, jadi susah untuk paham. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu kepada santri yang mana santri akan merasa putus asa, baik itu kita mengatakan bodoh atau lain sebagainya. Akan tapi kita harus menjadikan santri semangat untuk mendapatkan ilmu, semangat untuk mengambil faedah-faedah daripada guru-guru dan lain sebagainya. Ada lagi atau sudah tanya tadi kurang puas atau seperti apa? Kalau memang sudah, kata beliau cukup, mungkin beliau mau istirahat, beliau mau membagikan siwak. Alhamdulillah beliau sebelum kesini, yakni ketika guru saya Abu Yamafud Syobari wafat,
Kemudian saya memiliki kesempatan untuk takziah. Saya bisa takziah dan saya bisa bawa HP. Kok kemudian beliau berkata kepada saya bisa nggak nanti ke rumah sampean? Kemudian saya bilang, mungkin sampean bicara sama abah saya aja sekalian, soalnya saya lagi di pondok, saya juga mau izin, nggak berani, saya bilang begitu. Kemudian beliau bilang, ya saya doakan mudah-mudahan sampean bisa pulang, nanti biar sampean yang menemani saya, sampean yang menerjemahkan saya. Kemudian suatu hari beliau berkata sama abah untuk mintakan izin kepada abah salah, sehingga kata abah, dikirimkanlah perbincangan abah dengan beliau ke abah salah, yaitu kiai saya yang di Jember, sehingga beliau langsung memberikan saya izin. Alhamdulillah. Dan memang beliau memiliki niat sehingga beliau membawakan hadiah pada kita. Terima kasih, syukur jazil. Beliau itba Habib Umar Al-Hafidh, dan kita juga itba kepada beliau. Habib Umar Al-Hafidh itu kalau ada santri bawa siwak, itu biasanya semuanya Habib Umar itu ada sanatnya, seperti apa yang dikatakan oleh Gus Bahar. Bayu aja ada sanatnya, bahkan tidur aja sanatnya ada. Habib Umar Al-Hafidh itu selalu memberikan sanat, tasbih juga disanatkan, kemudian siwak juga disanatkan, talbis menggunakan imamah itu juga sanat. Kalau nggak ada talbisnya, bahkan banyak santri-santri yang dari Timur Tengah itu tidak berani memakai karena nggak ada talbis, nggak ada sanatnya. Jadi sanat itu memang lebih penting. Kenapa sampai pakai imamah? Karena saya ikut dan ditalbis oleh Syiah dari Syiah. Kemudian kita siwakan juga begitu. Memang di dalam hati siwak itu sunnah. Beliau membawa siwak ini dari Tarim, tapi tidak semuanya dari Tarim karena ada kekurangan. Yang dari Tarim yang gede-gede ini, karena Timur Tengah itu bentuknya gede-gede. Dan nanti akan diberikan satu-satu. Ya, ini semuanya adalah saya katakan dari Tarim. Walaupun mungkin ada dari Indonesia sebagian, tapi dari Tarim. Ada yang tadi panjang dipotong karena memang nggak cukup. Ya. Ya, kayak ini jadi pendek, tapi tidak masalah jadi pendek, nanti masukkan dalam polbank. Bagaimana caranya pendek itu jadi panjang? Kan ada cara untuk memperpanjang sesuatu yang pendek, kan? Yaitu dimasukkan dalam pena. Santri kan tidak habis akalnya. Kadang-kadang santri sarang itu juga membingungkan. Di kantongnya itu ada pena, ditanya, Mas pinjam pena, dibuka siwak. Nah itu biasa santri. Fadl saya alaijazatikum bisyir. Yang sepuh dulu, yang sepuh dulu maju. Karena Habib Umar itu senang yang suh al-qidam. Langsung maju aja biar nggak terlalu jauh. Yang belum langsung maju. Silakan maju lewat mana saja boleh. Yang dikasih siwak yang laki-laki maunya. Yang perempuan tidak dikasih. Yang perempuan dibalas. Kalau biasanya dari Habib Umar itu langsung di ini tadi tidak ada kesempatan untuk bisik-bisik. Nanti yang dapat bagian pendek dipanjangkan.
cilik tapi kok gede. Sudah semua? Masih lebih tanamnya kemana? Karena lebih 6 kata beliau yang ada aja dikasih. Silakan dikasih perempuan aja. Mau Ustaz Mokhtar yang ngasih. Kalau Ustaz apa enggak bisa ngasih. Saya tanya kepada beliau tadi mau diatasi ijazah atau enggak, kata beliau sudah cukup saya berikan, ini sudah sama dengan ijazah daripada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita semuanya hari ini dapat ilmu dari beliau mulai pagi tadi. Terus kemudian malam ini juga dapat ilmu dari beliau hingga kita bisa tabarukan, bisa menggunakan siwak, dan betul-betul plastik ini ada kis mintarin, kis mintarin, produksi karet, matot mintarin, semuanya dari tarin. Memang sengaja bawa ke situ. Ada beliau ngasih roti sedikit tapi tidak kasihkan kepada para satu karena nggak cukup. Ya, yang dibawa asli dari Tarim segini. Malam tadi sudah ada sebagian yang tinggalin tak kasih, tapi bapak-bapaknya nggak ada tak kasih, ibu-ibunya sih. Tapi ibu-ibunya yang dikasih kan juga bersentuhan dengan bapaknya berdua. Ya, alhamdulillah beliau hadir di hadapan kita 2 kali. Itu tanda bahwa beliau itu khub pada para asatid Nurul Jadid. Jadi khub beliau itu luar biasa. Beliau nelpon dengan saya itu, saya langsung minta tanggal 11. Beliau langsung mengiyai. Bahkan beliau mengatakan saya tanggal 7 sudah berangkat, tanggal 7 itu sudah sampai Jakarta di Pondok Pesantren Al-Fahriyah, Kecamatan Larangan, Tangerang, miliknya Habib Cindan. Beliau selalu ke Indonesia tidak lepas dari Habib Cindan. Dan tadi juga beliau sudah berbicara dengan Habib Soleh Ayyid, bahkan dengan Habib Saidi. Beliau ini guru Habib Saidi. Jadi banyak ngobrol-ngobrol lewat telepon. Dan saat ini kita tidak perlu lewat telepon. Kita hari ini sudah berguru dengan beliau dan kita semuanya jadi murid beliau. Maka beliau sering sini dan insya Allah nanti marroh badal marroh lunak. Marrohkan talid Marroh fikul di sana. Wana alhamdulillah ya, dan makan. Insyaallah kulluhum yanzuruna ilaikum fi hadzal makan wa yarjuna ilmukum wa du'aakum wa kulluhum min barakati tarim alladhi yahmilu min jami'il mu'allim tarim, khususan Habib Umar Al-Hafidh wa Habib Ali Al-Masyhur Al-Mawfurlah. Insyaallah kulluhum mubarakatan ala ilmi jami al-masyayikh fi tarim. Terima kasih kepada para asatid. Nanti setelah ini makan di sana, karena sini nggak cukup karena beliau mungkin Syekh ya pun Masya tanyakan ke umumnya. Makan malam
untuk Syekh. Jadi alhamdulillah termasuk Nurul Jadid ini dalam 1 bulan, 2 bulan ini kaki-kaki tarik itu sudah sampai sini semua. Habib Syekh Muhammad, yang pertama adiknya Syekh Abdul Salam dari Beidok, Yaman Utara. Nah, kalau beliau ini memang betul-betul dari tarik Aidit ya, min Aidit. Ana na'rif ala hukum kabir Syekh Umar Al-Khatib. Wa kullu yawm ana tariq yasri min dari Mustafa ila Masjid Ar-Rawdah. Maaf. Insyaallah ana yadhhab ila darin marratan ukhra. Wa insyaallah kulluhum wa ala auladuhum wa banatuhum insyaallah fi tarikh. 2 gandulan dengan tarikh. Ya ta'aluk tadi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan barokah dari ilmu tarim, ilmu beliau dan dari orang-orang tarim. Para habaib yang datang ke sini semuanya juga dari tarim. Semuanya dari tarim. Nah, sampai orang-orang mengatakan, pondok-pondok mengatakan, Nurul Jadid itu kalau undang Habib kenapa sih yang punya ta'aluk dengan tarim? Ya karena saya merasakan bahwa tarim itu saat ini menurut saya dan dulu, tarim itu luar biasa. Bahkan saya masih ingat dahulunya Habib Umar, tarim itu jangan kita suudzon, jangan kita suudzon, kita harus husnudzon dengan orang tarim. Hatta anak kecil saja bisa ditarim itu jadi wali. Saya itu pernah bertemu dengan seorang anak namanya Abdurrahman. Sore-sore jalan dari Darul Mustafa sampai ke Ahqab itu ada lapangan sepak bola. Jalan dengan saya, bajunya kotor. Tapi saya diajak berhenti. Setelah berhenti ada burung lewat. Dia nunjuk kif. Ternyata burung itu mandek. Saya juga diem aja. Kok anak kecil bisa seperti itu? Terus saya mencoba kif Melayu man. Ini perbedaan kita dengan orang tarim. Karena orang tarim itu tidak banyak dosa. Mendelok wong wedok rapati oh. Nah kita gak mencicing terus juga. Nah dari itu orang tarim kalau ke Indonesia itu agak bingung-bingung. Karena Indonesia itu semuanya mukholid Indonesia warijal. Kalau di tarim nggak ada. Tarim itu pengajian malam Jumat itu isinya Darul Mustafa full sampai ke jalan itu hanya laki-laki semua. Sholawatan hanya dikasih air putih dan susu. Nah di Indonesia dikai mangan, dikai macam-macam, nggak mau berangkat sholat. Orang tarim itu hidupnya kafil akhirat, seperti di akhirat, jadi nggak mikir dunia. Bukan nggak butuh, tapi nggak begitu dipikirkan. Tapi ternyata semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dikatakan beliau, ketika kita mengajar ini, pertama jangan pernah berpikir bisa. Yang jelas kita butuh keikhlasan. Dengan keikhlasan itu nanti akan muncul keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir bisaroh, berapa sih bisarohnya? Kecil, nggak ada hitungannya. Maka kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah kita linasril ilmi, insya Allah barokahnya luar biasa. Saya yakin antum semuanya itu kok lillahi ta'ala semuanya, yakin sampai itu nanti sugih tapi saya yakin. Karena orang yang ikhlas lillahi ta'ala, saya masih ingat dahulunya Habib Ali Masyur Al-Hafid, kakaknya Habib Umar, nyampaikan bahasa Indonesianya begini. Kok orang yang mengajarkan ilmu itu tidak melihat siapa yang diajar dan apa yang diberikan oleh majelis itu. Dia mengajarkan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu akan difutuh oleh Allah. Dari Masyur Al-Hafid. Jadi yang pertama itu dibuka ilmunya, yang kedua dibuka pintu-pintu rezekinya. Jadi nggak ngerti apa-apa, ternyata ini ada, ini ada, ini ada, ini ada.
semuanya wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat ilahi ta'ala. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kita telan, jangan kita keluarkan, kita telan, kita tahan, dan kita amalkan. Insya Allah Allah akan memberikan segala-galanya kepada kita semuanya. Dan mohon doanya juga besok beliau jam 11 berangkat ke Lubuk-Linggo, ke Musirawas, ke pondok pesantren Sifaul Janan di tempat Pak Yai Imam Asfali. Setelah itu malam di Arisalah, di Linggo 2 hari di Arisalah, kemudian paginya di Masjid Al-Bari, terus kemudian ada di pondok-pondok lain sampai malam Kamis. Malam Kamis itu habis maghrib berada di Masjid Agung Assalam. Terus setelah itu habis isak baru berangkat ke sini lagi. Ke sini pagi pengajian di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Habis itu habis duhur berangkat ke Bengkulu. Di Bengkulu kurang lebih 2 hari. Habis itu berangkat ke Jakarta, dari Jakarta ke Kaltim, dari Kaltim ke Lombok, habis Lombok ke Samarinda, ya, ke Banjar, habis Banjar langsung Jakarta kembali lagi ke Talim. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah. Beliau selalu sehat walafiat untuk dakwah ilallah ini, dan kita semuanya mendapatkan berkah dari beliau, mendapatkan berkah dari beliau dan berkah dari para wali-wali talim semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan oleh Allah sehat berbatin, semangat untuk mengajar, semangat untuk menyebarkan ilmu, hanya karena Allah, karena kita bahagia diangkat oleh Allah jadi guru-guru yang mengajarkan ilmu. Karena kita jadi guru, seperti tadi disampaikan, jadi guru ini bukan diangkat manusia, tapi diangkat oleh Allah, karena kita disayang, dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Itu tanggalnya. Maka bahagiakan diri kita untuk mengajarkan ilmu ini. Dan mungkin itu yang saya sampaikan kepada para asatid, untuk siwaknya nanti diirisi diri, jangan dipakai seperti itu. Nanti kita bilang sayang ini dari tarik kok tak iris-iris, memang harus diirisi. Nanti kalau nggak diiris kelotak-kelotak ujungnya malah copot itu. Dan mungkin itu yang saya sampaikan. Silakan nanti apa doa dulu. Setelah doa nanti makan di sana, di sini kurang nasinya, kurang di sana saja. Dan mau butuh ya silahkan, butuh silahkan. Doa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ya'lamuna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'aynan dami'an wa qur'anan sami'an wa bika yadu ilman la yanfa' wa qalban la yakhsha wa 'aynan la ta'ala la yasma'. اللهم إنا نسألك والمولى الموصل وتعلم التأويل وإهدنا بالتوفيق وأن يريد وإياهم بحق عدو واتباعهم ونسب عن المسيح ومن سبحانه إلى حضرة النبي فاتحة. Wa